Shalom Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam salam seluruh dunia. Salam bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari kekasih. Sebagaimana tadi pagi janji saya akan menyampaikan tentang seorang yang bernama Hizkia. Allah adalah penjawab doa, atau Yesus adalah penjawab doa. Maka saya akan bacakan dalam Yesaya 38. Sebelumnya saya mau berdoa kepada kita semuanya agar kita tetap menghadapi kekuatan yang daripada Tuhan menghadapi kehidupan ini, sehingga kita tidak mudah menyerah. Kita tetap melihat di semua peluang-peluang itu selalu ada kesempatan Allah untuk melakukan mujizat. Sekalipun yang terburuk sekalipun, Yesus masih mampu melakukan mujizat asal engkau percaya. Kita akan belajar dari Hizkia ini, di mana Tuhan melakukan mujizat, di mana Tuhan mengubah keputusan yang dia lakukan, yang dilakukan Allah sendiri. Karena ada yang menarik dari Hizkia ketika penalti itu dijatuhkan kepada Hizkia. Mari dalam Yesaya 38 ayat 1 sampai dengan 6. Pada hari Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada Tuhan, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Haleluya. Ketika situasi yang sangat sulit dihadapi oleh Hizkia dan penalti hukuman mati pasti datang kepada dia melalui sakit penyakit itu. Tetapi yang sangat mengharukan, yang sangat menggugah hati kita, Hizkia tidak, ya sudah kalau mati-mati, tidak. Hizkia dengan gagah berkata, walaupun itu isak tangis air mata, ya. Saya tidak bisa mau bagaimana mengatakan ini, mengungkapkan keadaan Hizkia ini. Tapi saya dapat merasakan keperihan hatinya ketika Tuhan mengatakan penalti, hukuman mati bagi dia. Bukan hukuman mati, Tuhan akan menjemput dia. Tapi kita dengar apa yang dilakukannya. Dia berdoa kepada Allah. Doa itu membuka tingkap langit. Doa itu membuka pintu surga. Doa itu membuka kemurahan Allah. Doa itu membuka kasih Allah. Doa itu membuka mujizat Allah. Doa itu bisa mengubah keputusan Allah. Doa itu bisa mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Doa itu bisa mendatangkan kebahagiaan sekalipun dia adalah pemberontak. Tetapi ketika dia sadar, dia bertobat, dan dia datang kepada Tuhan, maka Tuhan bisa menolong dia. Kalau Anda baca dalam Tawarik, bagaimana Hizkia ini mengalami kesombongan, tetapi itu tidak sedang saya permasalahkan. Tetapi saya mau katakan adalah ketika dia menghadapi situasi sulitnya, apa yang Anda lakukan? Apa yang dilakukan Hizkia? Dia berdoa. Dan sebelum dia berdoa ada hal-hal yang sangat menarik. Di ayat 3, ia berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati. Jadi Tuhan diingatkan, bukan Tuhan pelupa, bukan.
Tapi Hizkia mau mengatakan begini, Tuhan, saya masih ingin melakukan hal-hal besar. Kalau saya bilang 120 tahun. Memangnya istri saya bilang tadi, kalau kita masih saya bilang saya minta kepada Tuhan 120 tahun. Iya, kalau Tuhan kasih. Tapi saya memang berkata begitu kepada Tuhan. Jadi tidak perlu khawatir akan hidup ini, serahkan saja kepada. Tapi yang perlu adalah hidup berjalan sebagaimana Isa. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati. Kita tidak bisa bersandiwara mengatakan ini, Tuhan ingatlah aku sudah tulus hati, padahal tipu muslihat sering ini kita lakukan. Oh Tuhan, aku ini hidup berkenan di hadapan, padahal yang kita lakukan Allah yang bersebelahan. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa bersandiwara. Di hadapan Tuhan kita tidak bisa menutupi diri. Di hadapan Tuhan semua terbuka dan telanjang. Dia yang mengangkat, dia yang meninggikan, dia juga yang merendahkan. Tapi jangan sampai terjadi seperti kisah Nabi Saul yang dipilih manusia, lalu kemudian diruntuhkan di masa yang tidak menyenangkan. Tapi ketika Daud, begitu luar biasa. Kalau kita berjalan dalam kebenaran, generasi kita, anak-anak kita, akan Tuhan tolong. Kalau kita hidup benar di hadapan Allah. Saya tidak siap untuk berlawanan dengan Allah. Saya tidak pernah siap bersebelahan dengan Allah. Tapi saya siap bersebelahan dengan siapapun. Karena saya tahu, Yesus tidak pernah bisa bersandiwara. Yesus akan mengatakan ya di atas iya, tidak di atas tidak. Kalaupun banyak orang, memang ketika kita vokal, ada banyak orang yang tidak menyukai. Ketika kita bersuara, ada banyak orang yang tidak menyukai. Tapi saya mau memilih untuk itu. Saya tidak ingin orang terjerembab, saya tidak ingin orang terjerumus, saya tidak ingin orang jatuh. Bukan karena kebencian, bukan karena apa. Saya hanya ingin semua on the track. Kalau tidak bisa diluruskan, Tuhan yang akan meluruskan. Tenang saja. Kalau manusia tidak bisa diluruskan dengan kata-kata, Tuhan punya kekuatan, punya kemampuan untuk melakukannya, untuk meluruskan hal-hal yang baik. Jadi jangan pernah anggap rendah Tuhan. Jangan pernah anggap bahwa Tuhan itu tidak hidup. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan itu mati. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan itu tidak melihat perbuatan Anda. Jangan pernah menganggap Tuhan tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, Hizkia dengan jelas mengatakan, ingatlah, aku ini orang yang hidup benar di hadapan Tuhan dengan setia, dengan tulus hati. Lalu kemudian yang kedua dikatakan, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Jadi itu bisa menjadi dasar kita di hadapan Tuhan. Aku sudah melakukan Tuhan yang baik. Kalau orang lain tidak mau, ya sudah silakan. Tapi aku sudah melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Kalau kita punya prinsip kehidupan seperti ini, yakin dan percayalah, Anda tidak perlu ragu dalam melayani Tuhan. Anda tidak perlu jadi peminta-minta. Anda tidak perlu menjadi ditinggalkan Allah. Kuasa wewenang Allah menyertai engkau. Kekuatan Allah menyertai engkau. Nah, Yesus adalah jawaban. Yesus adalah sang penjawab doa kita. Yesus yang membukakan pintu surga bagi kita untuk dicurahkan bagi kita, bagi orang-orang yang berdoa kepada Dia, bagi orang-orang yang minta. Dan Hizkia melakukan itu. Dia berdoa. Tapi dia bukan hanya sekedar berdoa. Kita mencatat dengan jelas. Baik ayat yang ke-6 tadi katakan, ayat yang ke-6 tadi katakan dengan jelas, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, pergilah firman Tuhan Allah, Daud bapa leluhurmu telah ku dengar doamu, telah ku lihat air mata
air matamu, sesungguhnya aku memperpanjang hidupmu 12 tahun lagi. Haleluya. Di dalam doa dia berargumentasi kepada Tuhan. Lihatlah aku melakukan dengan aku hidup dalam kebenaranmu dengan setia, dengan tulus. Aku melakukan yang baik. Tuhan, ingat. Aku minta engkau perpanjang umurku. Aku masih ingin melayani. Aku masih ingin melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Aku masih ingin melakukan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kalau aku salah, ampuni aku. Saya yakin akan ada teriakan seperti itu kepada Tuhan. Itu sebabnya dia menangis. Saudaraku, saya mau katakan, tidak mudah bisa menangis di hadapan Tuhan. Tapi Hizkia menangis. Meminta kemurahan Tuhan. Menangis, meminta kebaikan Tuhan. Apakah engkau masih pernah menangis untuk meminta bantuan Tuhan kepada seseorang, kepada keluargamu, kepada anak-anakmu? Apakah engkau berkata, ya sudah, berjalanlah sesuai dengan kehendak Allah? Apakah engkau masih mau mempertahankan bahwa ada hal yang bisa kita nyatakan kepada Tuhan? Kemurahan Allah, kebaikan Allah bisa terjadi karena engkau berdoa. Tapi bukan doa kemarin saya katakan, bukan. 2 hari yang lalu saya katakan, mereka datang bukan dengan doa sembarang doa, tapi doa yang disertai dengan iman dan kepasrahan yang sungguh, iman yang besar dengan kasih yang besar. Saya tetap yakin akan kebaikan Tuhan. Saya tetap yakin akan mujizat Tuhan. Kalau ada katakan keputusan manusia tidak bisa diubah, itu bullshit. Itu bohong. Tidak ada keputusan manusia yang tidak bisa diubah. Itu sebabnya dalam setiap keputusan, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, nantinya bisa diperbarui, kira-kira begitu. Yang mau saya bilang adalah, kalau Tuhan saja keputusannya bisa diabaikan, dia bisa ubah sendiri keputusannya. Hanya karena Hizkia mencoba berdoa kepada dia. Dengan hancur hati dia minta kepada Allah. Dengan cucuran air mata. Dengan tangisan untuk menaklukkan Allah. Kalau Anda baca Manase, bagaimana Manase raja yang paling jahat ini, di dalam pembuangan dia menangis kepada Allah, bertobat kepada Allah, menangis kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah berbalik hati kepada dia. Saudaraku, ingatlah kalau engkau menghadapi masalah, doamu sangat dibutuhkan. Doa yang datang dari hati yang paling dalam ketulusan dan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Doa yang penuh dengan kasih, doa yang penuh dengan iman. Kau akan melihat mujizat Allah. Kau akan melihat kebaikan Allah. Jadi jangan pernah ragukan Allah itu. Jangan pernah ragukan Yesus. Kalau engkau mengalami masalah, ingatlah, itu kesempatan mempertunjukkan imanmu agar Allah menunjukkan mujizat kepadamu. Supaya engkau terus berjalan dalam kedewasaan rohani kepada Dia. Allah memberikan persoalan bagimu bukan untuk mematikan engkau, bukan, tapi untuk melatih engkau untuk lebih naik. Sehingga Bapa berkata, Yesus berkata, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna. Kita tidak pernah mencari kesempurnaan, tapi Bapa lah yang akan menolong kita menjadi manusia yang sempurna. Jadi saya tidak akan panjangkan lebar firman Allah, tapi saya mengatakan kepada kita, Yesus adalah penjawab setiap doa. Ingat itu. Yesus, Allah, Yesus, Allah, Yesus, Allah. Dialah yang bisa menjawab doamu. Bukan pendeta, setulus apapun dia, sebaik apapun dia, sesuci apapun dia, sekudus apapun dia, bukan dia yang bisa melakukan mujizat, hanya Yesus.
Kita hanya sebagai perantara. Apakah engkau datang sebagai perantara? Apakah engkau datang sebagai peminta sendiri kepada Allah? Kalau engkau datang kepada Yesus sebagai perantara, betapa mulia hatimu. Karena engkau mau bertaruh seperti saya seperti sekarang ini. Hanya doa khusus bagi sahabat saya Yonatan, agar Tuhan memulihkan dia, menyembuhkan dia. Bukan karena saya memiliki sesuatu, bukan. Saya hanya tahu bahwa Yesus itu adalah Allah yang Maha Kasih. Dia bisa menjawab. Saya sudah katakan bagaimana perwira di Kapernaum itu. Karena hambanya yang lumpuh, sakitnya sangat luar biasa. Dia minta kemurahan Tuhan untuk membebaskan dia dari sakit. Dengan penuh kasih dan iman yang besar datang. Dan akhirnya mukjizat itu datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau adalah jawaban dalam setiap persoalan kami, setiap masalah kami. Engkau yang tahu Tuhan buat sahabat kami ini, apapun yang sedang dialaminya, kalau belum seutuhnya lah Engkau sembuhkan dia. Sel-sel darahnya, darah mengalir di sana, saraf-sarafnya darah mengalir di sana, di dalam tubuhnya darah mengalir di sana. Kekuatan dari Tuhan mengalir dalam roh, jiwa dan tubuhnya, sehingga namamu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hanya bisa berterima kasih. Kami hanya bisa berterima kasih dan menangis di hadapan-Mu. Terima kasih, hanya Engkau yang tahu Tuhan soal motif manusia. Tapi hamba yakin kepada-Mu Tuhan, kemurahan-Mu tidak pernah berubah, kasih-Mu, kuasa-Mu, kebaikan-Mu, dahulu, sekarang, sampai selama-lama. Mujizat-Mu terus Kau datangkan kepadanya Tuhan, kebaikan-Mu terus Kau nyatakan. Dan bagi engkau yang sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah, taruh di tempat yang sakit. Selalu ada mujizat bagi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Dia. Mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakit, Engkau Allah kami yang kami kenal dalam nama, tidak mengenal tingkat-tingkat kesukaran, level. Di dalam nama Yesus, mari tumpangkan tangan atas mereka yang menumpangkan tangan atas diri mereka atau orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh bilur-bilur-Mu, mereka sembuh. Oleh kuasa-Mu, mereka sembuh. Sembuh, sembuh, sembuh. Sembuhlah Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Biar nama-Mu dimuliakan Bapa. Biarlah Yesus diagungkan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Bagi Anda yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, saya mau berdoa bagi Anda. Di bawah kolong langit ini tiada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita bisa diselamatkan selain dalam Dia Yesus. Keputusan mengambil Yesus sebagai Tuhan dan Selamat sudah tepat. Mari kita berdoa ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kelemahanku di hadapan. Ampunilah segala dosa dan kelemahanku Tuhan yang pernah aku lakukan. Masuklah dalam hatiku menjadi Tuhan, menjadi Raja. Bebaskan sepenuhnya, dan Engkau menjadi Tuhanku. Terima kasih mendapatkan hidup yang kekal dari Tuhan, mendapatkan hidup kekuatan dari Tuhan. Terima kasih. Bagi Anda yang mengalami transformasi, Yesus pernah berkata, aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Kalau engkau mau mengalami transformasi Tuhan bisa melakukan terobosan bagi, sama seperti Dia datang kepada
Saulus. Tuhan, lihat angkat tanganmu, kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan dia yang diangkat kepada Tuhan. Datang kepada mereka, bebaskan barang siapa adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dengarkanlah Tuhan. Biarlah kasih-Mu, kemurahan-Mu datang kepada mereka. Biarlah kebaikan-Mu datang kepada mereka. Biarlah pertolongan-Mu datang kepada mereka di dalam nama Tuhan. Terima kasih. Kami tetap butuh kuasa-Mu. Kami tetap butuh urapan baru dari Tuhan. Kami tetap butuh Tuhan. Kami adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang mengalami masalah. Kami sudah melihat banyak orang bunuh diri Tuhan. Oleh karena masalah 2 tahunan ini mereka ada. Mungkin kami sudah melihat. Bukan mungkin lagi Tuhan, kami sudah melihat. Banyak orang bercerai, banyak orang mengalami hal-hal meninggalkan keluarga, istri meninggalkan suami, suami meninggalkan istri, dan lain sebagainya. Hidup dalam kehancuran oleh karena hanya bersumber malapetaka. Memang Alkitab mengatakan bahwa ketika kita mengasihi, kita harus mengasihi, dan kita tidak hanya bisa hidup dengan cinta, kata manusia. Tapi saya mau katakan ketika hidup bersama dengan Tuhan, Tuhan mampu memberkati dan menyuplai kehidupan kita. Itu sebabnya kita penting bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kalau engkau orang yang sedang menghadapi masalah, ingat firman Allah, "Marilah kepada aku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu." Terima kasih Tuhan. Lihat tangan-tangan yang terangkat kepada Tuhan Yesus. Legakan hati mereka, jawab sebagaimana yang dibutuhkan mereka, baik persoalan rumah tangga mereka, ekonomi mereka, usaha mereka, finansial mereka, dan apapun yang mereka alami Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, jawablah Tuhan. Jawab Bapa. Tolong mereka dalam nama Yesus. Bebaskan mereka, legakan hati mereka, kuatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang-orang muda juga kami doakan sehingga orang-orang muda menjadi orang muda yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Baik mereka yang akan bergerak dalam bidang pemerintahan, politik seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, ataupun orang-orang bergerak dalam bidang bisnis seperti Abraham, Ishak, dan Yakub yang memberikan manfaat banyak orang, ataupun seperti Ayub, ataupun semua mereka orang muda yang mau bergerak terjun dalam bidang kerohanian. Mereka hidup seperti Samuel, Saulus, ataupun Timotius dalam nama dan yang lain. Tuhan Bapa di surga, Tuhan Bapa di surga, Engkaulah Allah yang bisa menciptakan generasi yang baik, yang takut akan Tuhan, yang menghormati Engkau, yang selalu hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kami mohon kepada Tuhan, orang-orang muda menjadi orang-orang muda yang sesuai dengan kehendak Bapa, sehingga apabila mereka Tuhan taruh di pemerintahan, Tuhan taruh di bidang bisnis, atau Tuhan taruh di bidang kerohanian, mereka menjadi terang dan berkat Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan agar Engkau Allah menyatakan kasih dan kemurahan-Mu bagi pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Presiden dan Wakil Presiden dalam mewakili Indonesia kepada kesejahteraan, dan juga para menteri yang menolong pejabat, para gubernur, bupati, lurah, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, semuanya, aparat juga diberkati oleh Tuhan. Gereja Tuhan dimanapun berada, Tuhan berkati. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Salam Indonesia, salam Nusantara. Tetap percaya bahwa mujizat Allah selalu ada bagi kita. Haleluya. Amin.